teman-teman, buat Anda yang calon konsultan pajak atau seorang konsultan pajak aktif ya, lu mungkin bingung, gue ini mesti bikin badan usaha kah, atau pribadi kah, atau firma kah, atau CV kah, atau PT, atau PTP gitu ya. Nah, gua seringkali mengatakan lebih baik kita menggunakan PTP atau PT perorangan atau perseroan perorangan gitu ya. Kenapa begitu? Karena ada banyak keunggulannya teman-teman ya. Ini kan gue sharing teman-teman supaya teman-teman juga tahu ya. Jadi kenapa sih gue menggunakan PTP? Ini gue akan kasih perbandingannya teman-teman. Kenapa PTP lebih baik daripada CV? Yang pertama, apakah perlu akte notaris? Jawabannya kalau CV perlu ya, kalau PTP tidak perlu. Jadi nggak perlu akte notaris untuk PTP. Harga buatnya berapa? Kalau CV itu bisa beberapa juta ya, bisa 4 juta, 5 juta, bikin satu CV teman-teman. Kemudian harga buatnya 50.000 kalau PTP. Kalau PTP 50.000 ya, bikinnya sangat murah sekali. Kemudian berapa orang mendirikannya? Kalau CV itu minimal 2 orang, kalau PTP satu orang saja. Jadi kalau lu seorang single fighter, satu orang aja, maka cukup pakai PTP teman-teman, tidak perlu pakai CV ya. Nah, kalau CV minimal 2 orang, lu bingung mau cari orang siapa lagi. Kemudian aspek legalnya bagaimana? Sama saja teman-teman ya, aspek legal itu sama saja antara CV dan PTP. Waktu pembuatannya, kalau CV itu bisa berminggu-minggu atau sampai bulanan teman-teman. Kalau PTP 1 hari jadi. Lu kalau bikin PTP 1 hari jadi, bahkan 10 menit juga jadi teman-teman ya kalau lu sudah lancar. Kemudian, apakah bisa buat rekening bank? Jawabannya sama-sama bisa teman-teman ya, nggak ada bedanya antara CV dan PTP. Kalau dulu di awal-awal susah bikin rekening, kalau sekarang udah bisa lah. Kemudian apakah perlu surat domisili? Nah, ini penting teman-teman. Kalau CV itu wajib ya, wajib punya surat domisili. Kalau PTP tidak perlu. Ini imbasnya kemana? Ini imbasnya adalah ke yang namanya biaya sewa. Kalau lu bikin di sebuah domisili, butuh surat domisili, maka lu harus sewa di sebuah tempat atau ruko gitu ya. Kalau tidak ada tempat, maka lu harus sewa atau lu pakai virtual office. Nah, jadi bayar lagi nih teman-teman ya, bayar lagi dan bayar lagi, uang lagi. Lebih baik pakai PTP, nggak perlu, tidak perlu surat domisili, artinya bisa di rumah teman-teman, bisa bikin di rumah kalau PTP. Kemudian bisa pakai final 0,5% nggak untuk jasa, kalau lu industrinya jasa gitu ya. Contohnya konsultan pajak nih seperti kita, kalau CV itu ragu-ragu teman-teman, kalau PTP udah pasti bisa. Nah, nanti akan gua jelaskan ya mengapa seperti itu. Kemudian pakai Prive atau dividen. Kalau CV itu sudah pasti pakai Prive, kalau PTP ragu-ragu, bisa Prive, bisa dividen. Kemudian berapa tahun pakai final 0,5%? Nah, sama-sama 4 tahun teman-teman ya. Jadi kalau kita bandingkan antara ini semua, maka PTP itu unggul dalam segala aspek, gitu ya. Kemudian ada batasan omset. Batasan omset kalau CV itu unlimited. Kalau PTP itu maksimal 15M. Tetapi kan kalau lu usaha jasa mau 15M gede banget gitu kan. Kita kan, masih di level kecil-kecilan lah teman-teman ya, nggak besar-besar amat gitu. Nah, jadi di sinilah kita melihat bagaimana PTP itu mengungguli CV dari semua aspek, oke. Nah, kita sudah tahu sekarang ya PTP lebih baik daripada CV. Sekarang kita cek lagi di pasal 59, ini PP 55 ya, PP 55 pasal 59, ini mengenai jangka waktu. Jangka waktu itu 7 tahun untuk orang pribadi, 4 tahun untuk koperasi, CV, firma, badan BUMD, kemudian PP ya, perseroan perorangan ini. Perseroan perorangan muncul di sini yang didirikan oleh satu orang. Nah, itu dia. Kemudian 3 tahun untuk PTP. Untuk PT biasa ya, perseroan terbatas biasa itu 3 tahun. Kalau PTP itu 4 tahun kelompoknya CV. Nah, di situ teman-teman. Jadi lumayan, tidak ada kelemahan PTP dibandingkan dengan CV. Cuma ada satu kelemahannya mungkin satu orang aja gitu ya, satu orang doang. Kalau lu berdua ya nggak bisa. Tetapi kalau lu berdua, maka saran gue bikin PT, bukan bikin CV. Gitu. Ini kalau untuk konsultan pajak ya, untuk orang-orang yang bermain di industri jasa, teman-teman. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai kenapa gue bilang CV itu berisiko kalau lu, pakai CV ya untuk jasa. Kalau CV pakai jasa, CV-nya industrinya jasa atau konsultan pajak, maka agak beresiko nggak bisa pakai final 0,5%. Mari kita lihat teman-teman, aturannya di PP 55 pasal 57 ya, ayat 2 huruf B. Ini pasal 57 ayat 2 huruf B. Ini ayat 2 mengatakan, yang tidak termasuk WP sebagaimana dimaksud ayat 1 dalam hal, nah, jadi maksudnya itu yang tidak boleh menggunakan 0,5% itu siapa? Oke. Yang pertama adalah WP yang dengan sengaja, dengan kesadaran sendiri memilih untuk dikenai PPh umum. Oke ya.
Yang B di sini penting, teman-teman. WP Badan Berbentuk Persekutuan Komanditer atau firma alias CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus yang menyerahkan jasa yang sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Nah, sebagaimana pasal 56 ayat 4. Nah, di sini tuh kelompoknya kita nih, kelompoknya para konsultan pajak, teman-teman ya. Kalau Anda adalah seorang konsultan pajak yang resmi yang punya izin, lebih-lebih yang punya izin ya, kemudian lu bikin CV, maka lu masuk kategori ini. CV yang dibentuk oleh orang pribadi yang memiliki keahlian khusus. Nah, kalau konsultan pajak mendirikan CV atau firma, maka masuk ke kelompok ini. Artinya, lu dikecualikan atau tidak bisa menggunakan 0,5%. Nah, jadi beresiko teman-teman ya. Jadi menurut gua agak beresiko kalau lu bikin CV, kemudian mau dipaksain industrinya jasa, konsultan pajak lagi ya, kemudian 0,5%. Bisa lu dapatkan, tetapi takutnya ketika pemeriksaan lu dipermasalahkan. Gitu teman-teman ya. Nah, ini untuk konsultan pajak. Makanya hati-hati kalau kita yang di dunia profesional orang pribadi membentuk CV atau firma, nanti malah tidak bisa menggunakan 0,5%. Karena sudah jelas di sini ya. Di sini disebutkan CV di sini ya. Nah, gimana kalau PTP? Di sini nggak disebutkan, teman-teman. Di sini itu tidak disebut mengenai PTP ya. Artinya apa? Maka artinya bisa, ya. Karena PTP tidak disebutkan, maka kalau orang pribadi yang memiliki keahlian khusus, seperti kita nih konsultan pajak, kita bikin PTP, maka dia tidak termasuk dalam pasal ini. Artinya dia tidak dikecualikan dari 0,5%, sehingga dia boleh menggunakan 0,5%. Gitu teman-teman ya, untuk kalau Anda seorang konsultan pajak. Nah, sekarang Eee, orang konsultan pajak kenapa masih pakai PTP ya? Kenapa nggak orang pribadi aja sih gitu? Yang pertama menurut gua adalah ini hal yang bisa dilakukan ya, tidak melanggar hukum ya. Tetapi caranya teman-teman, ini bukannya gua ngajarin hal yang jelek teman-teman ya, tetapi ini memang sesuatu yang tidak melanggar hukum ya. Nah, Anda jangan bilang memberikan jasa konsultasi perpajakan, tetapi Anda memberikan jasa manajemen ya. Ini yang gue lakukan ya, di PTP gua, ini gue lakukan. Semua income gua, penghasilan gua itu namanya adalah jasa manajemen. Gue tidak pernah memberikan jasa konsultasi perpajakan, gitu. Jadi kita tidak perlu berdebat nanti ya dengan AR ya, mengenai boleh atau nggak boleh, badan usaha PTP ini. Karena gue toh anyway, gue tidak memberikan jasa konsultasi perpajakan, tetapi jasa manajemen. Oke, jadi beres perdebatan di situ. Kemudian KLU yang dipakai apa? Yaitu 70-29 teman-teman ya, aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Jadi ketika lu bikin PTP, pakailah, KLU ini ya, 70-29. Kalau lu bikin CV bisa nggak pakai ini? Jawabannya bisa. Kalau lu pakai CV bikin ini, kode ini, kemudian bisa nggak dapat suket PP 55? Jawabannya bisa. Tetapi takutnya ketika diperiksa pajak, nanti lu kena nih pasal ini, kena pasal ini, bahwa CV yang didirikan oleh orang pribadi yang memiliki keahlian khusus maka nggak bisa pakai 0,5%, takutnya di situ ya. Nah, jadi kalau bikin PTP, KLU-nya ini, maka seharusnya aman. Kemudian Anda bisa cetak nih suket PP 55. Nah, artinya lu qualified 0,5% selama 4 tahun, teman-teman. Lumayan ya, lumayan 4 tahun ya seorang konsultan pajak ya. Kemudian dampak positifnya apa? Kalau pakai 0,5% final ya, seorang konsultan pajak nih ya, kalau lu seorang konsultan pajak atau berindustri jasa gitu, pajaknya sangat murah, guys. Pajaknya sangat-sangat murah ya. Lu cukup bayar 0,5% kalikan omset aja. Memang sangat-sangat murah ya, luar biasa murah. Nah, kemudian 90% bahkan 99% keuntungannya bisa lu akui langsung sebagai keuntungan full, teman-teman ya. Boleh lu akui langsung keuntungan. Lu tidak perlu pusing dengan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya. Jika ada biaya aneh-aneh ya, langsung aja lu tembak menjadi laba ditahan, kemudian lu tarik sebagai prefer. Contohnya nih, kita bayar iklan Meta Ads. Banyak orang pusing nih di Indonesia ya. Kita bikin badan, CV atau PTP atau PT, kita beriklan di Meta Ads atau di Facebook, di Instagram gitu, kan kita diminta potong 20%, ya kan? Ini hal yang menyulitkan karena pihak Metanya tidak mengotomatisasi hal seperti ini. Dan kita akan kesulitan melakukan pemotongan 20% PPh 26 kan? Nah, tetapi kalau lu menggunakan 0,5%, maka lu nggak usah. Lu tidak usah menimbulkan biaya iklan. Langsung lu ambil sebagai preview, gitu loh. Langsung lu ambil sebagai preview sebagai pengambilan laba tahan. Sehingga tidak usah kena pajak dan lu tidak usah berdebat mengenai ini boleh atau nggak boleh dibiayakan. Gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan paham ya. Jadi, ini sangat cocok teman-teman untuk usaha jasa ya. PTP ini sangat cocok untuk usaha jasa yang masih punya omset di bawah 4,8 M. Beres deh lu semuanya. Gitu loh. Paling aman teman-teman ya. Kemudian sekarang, kita mau bahas ini preferred atau dividen ya, masih banyak orang bingung PTP ini preferred atau dividen. Jadi,
Menurut gua, kalau lu mau aman, lu gunakanlah metode dividen. Oke, artinya apa? Lu bayar PPh tuh 10% final atas yang lu pakai untuk biaya hidup. Kemudian, lu bayar 0% PPh-nya alias tidak kena pajak atas yang mau diinvestasikan selama 3 tahun. Anggaplah lu ambil prefer setahun 1 miliar gitu ya. Kan lu nggak pakai semua dong. Paling lu pakai 100 juta atau 200 juta gitu kan. Nah, yang 200 juta lu bayar 10%, yang 800 jutanya lu investasikan selama 3 tahun. Sehingga kan lu terbebas dari PPh 10% gitu loh. Metode dividen. Nah, dan ingat ya teman-teman, lapor e-reporting dividen selama 3 tahun ya. Nah, tetapi kalau Anda siap berdebat, gua sih lebih suka pakai metode prefer ya. Karena menurut gua ya, modal PTP kan tidak terbagi atas saham. Sama seperti CV nih, gitu. Kemudian PTP itu pakai UMKM-nya itu 4 tahun, sama seperti CV. Jadi seharusnya dia di kelompok CV, kelompoknya prefer, bukan kelompoknya dividen. Menurut gua begitu. Nah, kalau cara seperti ini, langsung laba ditahan itu seluruhnya dapat diambil sebagai prefer, tidak kena pajak. Tetapi anyway, kalau gua tetap lapor e-reporting dividen sebagai backup, gitu teman-teman ya. Kalau suatu hari tiba-tiba gua diperiksa, kemudian dinyatakan lu dividen nih, ya sudah, gue sudah lapor e-reporting, gitu anyway, seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, itu aja buat teman-teman konsultan pajak ya. Ini seri mengenai konsultan pajak buat teman-teman yang mau berbisnis di konsultan pajak ya. Dan kita ada pelatihan khusus buat teman-teman kalau mau ya. Untuk orang orang yang calon konsultan pajak, atau lu konsultan pajak, atau lu petugas pajak, atau lu mahasiswa, atau pegawai, karyawannya, yang ingin sukses berbisnis di dunia perpajakan akunting nih, hingga mencapai omset 1 miliar contohnya per tahun. Nah, gue membuka kelas baru program konsultan pajak pinter namanya guys ya, PKPP. Pelatihan PKPP ini akan bantuin lu mengembangkan bisnis, akunting pajak lu ya, sampai bisa menghasilkan uang miliaran dari era digital ini, teman-teman. Kita akan tergabung dalam komunitas eksklusif PKPP, kemudian ada video pembelajaran step by step-nya, cara ngembangin bisnisnya, dan yang paling penting nanti kita akan berjumpa langsung teman-teman ya, via live coaching interaktif setiap hari Jumat malam di bulan Mei nanti ya, di bulan Mei 2024 ini, dan kita nggak tahu masih ada lagi nggak ke depannya teman-teman ya, segera manfaatkan teman-teman masa promo ini, di bulan April ini masih masih promo, dan kita masih ada waktu sampai akhir April untuk masuk ke bulan Mei ya, teman-teman. Kalaupun teman-teman masuk dari sekarang juga udah bagus ya, teman-teman bisa dapatkan semua, paket-paket yang lain ya. Semua pelatihan-pelatihan kita juga gratis buat teman-teman yang sudah bergabung di PKPP. Oke, silakan daftar teman-teman ya di website www.programkpp.com ya, www.programkpp.com buat teman-teman calon konsultan pajak atau konsultan pajak yang aktif. Oke, sampai jumpa di kelas pertama Anda.